Jadi kalau dari sisi demand pasti ada efek ya, karena kan konsumen di Indonesia ini kan sekarang terus terang menghadapi masalah yang cukup luas dari sisi inflasi karena semua barang kan naik drastis ya. Kita kalau lihat dari minyak goreng dan lain-lainnya kan memang ini semua tentunya akan melemahkan terhadap demand di sektor manapun ya di Indonesia, terutama di tahun ini. Nah, tapi dari sisi kita ya kita tetap berusaha untuk memaksimalkan dengan adanya pengembangan pusat distribusi yang memang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi customer kita ini hampir sekarang sudah lebih dari 55.000 di seluruh Indonesia, toko bangunan semua ini ya kita bisa layani dengan maksimal karena kita memiliki pusat distribusi yang tersebar di mana-mana. Tapi secara overall kita prediksi bahwa demand untuk berbagai sektor di tahun ini akan cukup lemah ya, nggak bisa dibandingin seperti tahun lalu yang cukup kuat. Oke, lalu sejauh ini penurunan demand-nya ini seberapa besar, Pak? Dan kalau kita lihat kan biasanya kalau bulan puasa Lebaran, Anda pernah mengatakan ini biasanya kan orang-orang kan ini kebanyakan cat rumah nih, Pak. Ini berdampak seberapa besar terhadap penjualan cat? Ya, jadi karena kita terbantu bulan April bulan lalu kan mau Lebaran ya, bulan puasa. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun kan pemerintah memperbolehkan mudik ya. Jadi otomatis kita langsung melihat bahwa penjualan kita di bulan April tahun ini dibandingkan April tahun lalu itu meningkat cukup drastis ya. Mungkin mendekati 30% ya yang di bulan April khususnya di tahun ini karena mudik diperbolehkan gitu. Jadi kita terus terang sekarang juga lagi memonitor apakah bagaimana sih perkembangan COVID di Indonesia setelah mudik ini berjalan, apakah masih bisa terkontrol dengan baik. Tentunya harapannya dari sisi kita kalau ini penyebaran COVID ini bisa terkendali dengan baik, tentunya kita jauh lebih optimis bahwa nanti di akhir tahun, di tahun 2022 ini kondisi ekonomi akan lebih positif lah dibandingkan dengan yang kondisi yang kita prediksi di awal tahun gitu, karena COVID-nya terkendali sehingga kondisi ekonomi kita juga merasa optimis akan bisa naik lebih tinggi. Oke, saya kan ke Pak Rey. Pak Rey, di tengah sejumlah harga bahan bangunan yang kompak naik signifikan, apakah ini menggerus demand, Pak? Karena kan ini kondisinya lebih ke cost push inflation. Baik, jadi sebenarnya gini loh, selalu saya katakan bahwa properti itu hanya ada dua jenis, ada sektor investment dan ada sektor needs, kebutuhan. Nah, khusus untuk di bidang subsidi itu kita kategorikan sebagai kebutuhan. Nah, dengan naiknya sejumlah harga bahan baku ini, tetapi harga jual tidak boleh naik, menurut saya itu demand-nya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi untuk sektor komersial yang mana lebih banyak pada sektor investment atau investasi, nah ini tentu berpengaruh cukup signifikan. Karena secara fisik user kami itu merasa bahwa dengan adanya inflasi ini otomatis harga properti sedang lagi tinggi-tingginya, sehingga mereka menunda untuk membeli sebuah properti, gitu loh. Oke, Pak Rey, di tengah era suku bunga tinggi yang sudah mulai terasa gitu ya Pak di berbagai negara termasuk di Indonesia, otomatis ini KPR juga terancam akan semakin tinggi. Nah ini seperti apa dampaknya terhadap sektor properti? Ya, otomatis kalau sektor suku bunga itu tinggi otomatis mempengaruhi karena memang seperti tadi Mbak Andini katakan bahwa 70-80% pembiayaan properti itu masih melalui KPR ya. Jadi kalau sektor suku bunganya itu naik otomatis itu pengaruhnya juga besar. Karena masyarakat masih mengandalkan dukungan perbankan untuk bagaimana bisa memiliki sebuah properti gitu loh. Oke, lalu stimulus apa Pak yang dibutuhkan untuk membangkitkan sektor properti di tengah kalau kita lihat daya beli konsumen juga belum pulih sepenuhnya, kemudian juga era suku bunga tinggi sudah mulai terjadi? Ya, jadi sebenarnya salah satu faktor utama yang terjadi di negeri kita ataupun di seluruh dunia bahkan itu adalah akibat pandemi COVID. Sebenarnya masyarakat kita itu masih punya potensi mendapatkan income itu masih besar kalau tidak ada COVID ya. Karena mereka rata-rata masih punya additional income. Ya, seorang pegawai dengan standar gaji 4 juta ataupun 6 juta, kalau tidak ada COVID mereka masih punya banyak kreasi-kreasi ekonomi sehingga mereka bisa mendapatkan additional income. Tetapi dengan adanya pandemi COVID kemarin 2-3 tahun terakhir ini, ya mau tidak mau mereka tidak bisa mendapatkan additional income. Sehingga kemampuan untuk memiliki ataupun membeli sebuah properti itu otomatis terpengaruh, Mbak. Ataupun mereka menjadi ragu atau menjadi takut untuk membeli properti karena backup untuk membiayai itu semua itu boleh dibilang tidak ada selama adanya pandemi COVID.
gitu loh. Nah, kalau kita berbicara stimulus ya tentu kita berharap pemerintah harus secepatnya menanggulangi pandemi Covid ini supaya benar-benar segera berakhir. Yang kedua, tentu dari sektor pengembang sendiri mengharapkan stimulus terhadap perizinan ya. Itu bagaimana caranya supaya cost-nya itu bisa diturunkan gitu ya. Kemudian untuk sektor kepemilikan properti sendiri tentu seperti saya katakan tadi suku bunganya jangan sampai tidak terkontrol. Kalau suku bunganya tidak terkontrol mau tidak mau kami sangat yakin bahwa user kami itu akan menunda semua untuk memiliki sebuah properti.